Shalom, Tuhan memberkati. Sebab kalau kita sampai masuk ke kedagingan lagi, maka hidup kita ini jauh dari rasa aman dan nyaman. Karena kedagingan akan membawa kita pada kesengsaraan. Yang selalu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mengenal dan mengasihi kami Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami, iman kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Shalom, shalom, saudaraku dari Jemaat GBI Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online, baik yang di dalam kota maupun di luar kota. Dan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita sebelum kita mulai dengan ibadah online sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Haleluya Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah online. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami jemaat-Mu satu persatu, serta sahabat-sahabat yang masih mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau jamah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dan dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya juga. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa untuk singer, juga untuk pemain musik, persatukan mata hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya juga, haleluya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Zakaria, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan tutup dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga bahasa firman-Mu mudah dimengerti oleh kami jemaat-Mu juga yang mendengarkan Tuhan, sehingga kami mudah mengerti dengan firman-firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan dan akhirnya. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai kami semua, serta kiranya Engkau Tuhan yang membimbing kami senantiasa, jauhkan kami dari yang jahat, pimpin ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bertemu lagi malam hari ini dalam ibadah online. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari dengan segenap hatimu, serahkan hatimu, nyatakan Kau yang terindah, Kau yang termanis dalam hidupmu. Mari datang pada Tuhan. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang pemanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih
Tuhan buat karyamu yang indah, karyamu yang selalu manis dalam hidupku. Saat ini Tuhan kami bersyukur, kami mau bersorak lebih lagi. Kami mau tinggikan namamu, lihat pujian dan sorak-sorai kami. Jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai sama-sama kita. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sukacita kita dengan pujian penuh dengan sukacita. Mempersiapkan hati, tubuh, dan jiwa roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang selalu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengenal dan mengasihi kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami, iman kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Kekuatan Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Demikian juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita berkumpul bersama, kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan mari kita satukan hati, satukan pikiran, satukan iman untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah kumpulkan kami walaupun dalam bentuk online. Tetapi kami percaya Roh-Mu bekerja. Roh-Mu memberikan kepada kami pengertian-pengertian firman-Mu hingga kami hidup makin pinter. Terima kasih Bapa, buka kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, tema hari ini jangan bodoh. Nah, menjadi orang bodoh itu menjadi orang yang seringkali ditertawakan teman, ditertawakan orang. Menjadi orang bodoh seringkali kita tertipu. Menjadi orang bodoh dimanapun tidak digunakan orang. Maka hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita jangan bodoh. Mari kita buka Galatia pasal yang ketiga ayat 1, 2, dan 3. Galatia 3 ayat 1, 2, dan 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberita Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Pelayanan Rasul Paulus di Galatia merupakan pelayanan yang berhasil. Sudah banyak orang yang percaya pada Kristus. Sudah siap untuk menikmati berkat-berkat Allah. Tetapi Galatia masih mengalami kebodohan. Sehingga salam pertama dari Galatia 3 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, artinya sebagian besar jemaat Galatia masih hidup di dalam kebodohan.
Dan tentunya kalimat itu juga ditujukan kepada kita. Ditujukan kepada jemaat-jemaat masa kini. Jemaat-jemaat masa kini sebagian besar masih bodoh. Letak kebodohannya di mana? Mereka gampang melupakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini merupakan berkat yang sangat besar di dalam kehidupan berjemaat. Di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Allah ini merupakan pembenaran yang utama melalui penyaliban Kristus. Sesudah kita ini menerima Kristus, kita diberi kasih karunia. Dan dari kasih karunia ini harusnya kita kembangkan. Sehingga kehidupan kekristenan kita makin hari makin pinter. Makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari doa-doa kita makin dikabulkan. Mujizat banyak terjadi. Tetapi sebagian besar jemaat masih seringkali mengeluh. Jemaat nyanyi-nyanyi kelihatan sukacita pada saat mereka berkumpul di gereja. Tetapi pulang dari gereja, mereka sudah hidup di dalam kebodohan mereka. Nah, jadi kebodohan ini loh yang diperingatkan. Hei jemaat Galatia, jangan hidup dalam kebodohan. Hei jemaat, jangan hidup di dalam kebodohan. Nah, mengapa mereka gampang lupa dengan kasih karunia Allah? Gampangnya lupa dari kasih karunia Allah ini karena pekerjaan iblis. Atau iblis masih mendapat kesempatan untuk hidup berdampingan dengan kita. Kalau di gereja kita mengatakan yakin bahwa Yesus ada di dalam hatimu, kita semua jawabannya yakin. Tetapi kenyataannya masih banyak orang yang mengizinkan iblis berdampingan di dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga mereka masih mengerjakan pekerjaan tradisi yang mereka sendiri tidak tahu. Kenapa harus melakukan itu? Tidak tahu. Karena ini dulu warisan dari nenek moyang. Jadi kami juga harus melakukannya. Sampai Rasul Paulus bertanya, apakah dengan mengerjakan pekerjaanmu itu kamu mendapatkan roh dari Allah? Yang memberi roh kudus kepada kita adalah Yesus Kristus. Karena kita percaya kepadanya, maka rohnya Yesus diberikan kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Jadi yang memberi kuasa bukan tradisi, yang memberi kuasa bukan ketaatan kita pada ibadah-ibadah tradisi, tetapi yang memberikan kuasa kepada kita karena kepercayaan kita pada Kristus. Oleh sebab itu, hari ini pertanyaan Rasul Paulus, jangan bodoh. Kita ingat betul, Kristen harus pinter. Kristen harus dapat mengenakan kebenaran-kebenaran Allah di dalam setiap langkah kehidupan. Kristen harus mampu menggunakan iman. Karena iman inilah yang akan memberikan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Maka hari ini jangan bodoh. Biar Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Biar Roh Kudus hidup di dalam hati kita.
Sehingga kita benar-benar mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Roh yang sedikit demi sedikit menuntun kita, roh yang sedikit demi sedikit membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai diganti dengan kedagingan. Sebab kalau kita sampai masuk ke kedagingan lagi, maka hidup kita ini jauh dari rasa aman dan nyaman. Karena kedagingan akan membawa kita pada kesengsaraan. Maka mari kita ikut Rasul Paulus yang mengatakan jangan bodoh. Kita benar-benar masukkan dalam hati. Jangan mau menjadi Kristen yang bodoh, Kristen yang suka mengeluh. Tetapi mari kita menjadi Kristen yang penuh sukacita. Karena roh membantu kita untuk melakukan perjalanan-perjalanan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk menikmati berkat-berkat Roh-Mu Tuhan. Roh yang ada di dalam kami adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kami hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami berani meninggalkan kebodohan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa pakai masker. Di tengah-tengah keramaian orang, waspada. Kita harus pakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah umum, selesai jam 9 ada ibadah muda remaja. Yang selanjutnya, untuk hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan tiap Jumat jam 6 sore ada ibadah permata dan ada ibadah cabang. Ada 2 kegiatan. Bagi Bapak Ibu yang belum memilih kegiatan-kegiatan ini, silakan ikut supaya iman kita makin kuat, supaya kita terdidik, tidak bodoh. Nah, demikianlah jadwal ibadah. Yang ketiga, ibadah online tetap jalan. Maka Bapak Ibu supaya mengikuti ibadah online dan menyebarluaskan ibadah online ini, supaya teman-teman kita dapat menikmati berkat firman Tuhan. Doakan ibadah online agar kru sehat, agar kru semangat, agar alat-alatnya awet. Demikian pengumuman dari gereja. Dan sekarang mari kita akhiri dengan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami.
Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah menyertai dan memberkati kami dalam ibadah. Bahkan Kau telah mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi jemaat yang bodoh, jemaat yang suka mengeluh, tetapi kami menjadi jemaat yang pandai karena kami ada dekat dengan Engkau. Saat ini kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan, supaya anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk memberitakan firman-Mu. Kami berdoa untuk Arin, Kau telah jamah tumornya, Engkau perkuat tulang-tulangnya, sehingga Arin sehat, kuat, dan Arin dapat memuliakan nama-Mu. Kau juga jamah Ibu Gito yang kaki-kakinya lemah. Jamah Tuhan, supaya Ibu Gito dikuatkan. Engkau juga jamah Pak Paulus, Engkau jamah Pak Petrus Sutrisno. Beri keberanian untuk ibadah bersama dengan kami. Engkau juga jamah Tuhan Ibu Setyo Purnomo, Ibu Linda, jamah dengan kesembuhan. Terima kasih. Kami berdoa, mengucap syukur karena Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah menjamah saudari kami Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Berikan kekuatan iman agar kesembuhan ini menjadi sarana kesaksian di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau curahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaan, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Mari jemaat yang dikasihi Allah, jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.